Selamat pagi dan terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti Minggu Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan, tanggal 17 September 2023. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat yang berada di rumah untuk mengikuti dan menyesuaikan pemimpin Puja Bakti. Penyalaan lilin dan dupa, para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Dibuka buku Parita halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo.
dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamha komayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sattha. Yasacamayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakkare hitang bhagawantang. Sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangga. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang buddha nusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Widya carana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhamma sarathi. Sattha dewa manusanang buddho bhagawa ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakhato bhagavata dhammo. Sandithiko akaliko ehipassiko.
O panaiko pacatang weditabo winyuhi ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanu satinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriya gathayo bhanamase nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajjena sothite hotu sabbada nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajjena sothite hotu sabbada nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wajjena sothite hotu sabbada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang manggala suttang bhanamase ewame sutang
ekang samayang bhagawa sawati yang wiharati jetawane anathapindikassa arame athakho anyatara dewata abhikkantaya rattiya abhikkantawana kewalakkapang jetawanang obhasetwa yena bhagawa tenupasan kami upasan kami twa bhagawantang abiwadetwa ekamantang athasi ekamantang thitakho sadewata bhagawantang gathaya ajabhasi bahudewa manusaca manggalani acintayung akan kamana sothanang bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang panditanan casewana puja capujaniyanang etam manggalamuttamang tirupadesawasoca pubbe cakata punyata atta samma panidicca etam manggalamuttamang bahu sacanca sipanca winayo ca susikkito subhasita caya waca etam manggalamuttamang mata pitu upathanang puttadarasa sanggaho anakula cakamanta etam manggalamuttamang dananca dhamacariyaca nyatakananca sanggaho anawajani kammani etam manggalamuttamang arati wirati papa majjapana casanyamo appamado cadammesu etam manggalamuttamang garawo caniwatoca santuthi cakatanyuta kalena dhammasawanang etam manggalamuttamang kanti caso wacasata samananan cadasanang kalena dhammasakacca etam manggalamuttamang
tapoca brahmacariyanca Arya saca nadasanang nibbana cikiriyaca etam manggalamuttamang puttasa lokadamehi cittang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggalamuttamang eta disanikatwana sabbadhama parajita sabbadha sothingga canti tante sang manggalamuttamman ti. Marilah kita membaca suta tentang berkah. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, arama milik hartawan Anatapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah, mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para pertapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Berikutnya dibuka buku Parita halaman 38 Brahma Wihara Parana. Handamayang Brahma Wihara Paranang karomase ahang sukhito homi niddukho homi awero homi abhyapajo homi anigho homi sukhi atanang pariharami sabbe satta sukhita hontu niddukha hontu
awera hontu, abhyapadhya hontu, anigha hontu, sukhi atanang pariharantu, sabbe satta dukkha pamuccantu, sabbe satta maladda sampatito wigaccantu, sabbe satta kammasaka kammadayada kammayoni kammabandhu kammapatisarana yang kammang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bhawisanti. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Setelah kita membacakan sutta, parita maupun gata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah dengan tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian, ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai.
Meditasi selesai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya marilah kita membacakan permohonan Pancasila. Dibuka buku Parita halaman 43. Pancasila Aradhana. Okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dedhame bhante dutiyampi okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dedhame bhante tatiyampi okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dedhame bhante. Yamahang wadami tang wadeta Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Amabante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Itulah 3 sarana, 3 perlindungan. Mustika Buddha, Mustika Dhamma, Mustika Sangha, Tiratana sebagai satu-satunya perlindungan untuk selama-lamanya. Dan juga telah memperbaharui 5 aturan kemoralan Pancasila Buddhis dengan memiliki keyakinan yang teguh dan kokoh pada Tiratana dan merawat 5 sila dengan baik, dengan sempurna. Seseorang akan terlahir di alam sukhati, di alam surga. Hidupnya akan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan, dan sempurnanya kebajikan paramita mencapai kebebasan dari penderitaan, nibbana, kebahagiaan tertinggi. Oleh karena itu, teguhkan keyakinan, rawat 5 aturan kemoralan dengan sebaik-baiknya. Imani panca sikapadani silena sukating yanti, silena buka sempada, silena niboting yanti, tasma silang wiso daye. Amabante. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya marilah kita mendengarkan Dhamma Desana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Subapanyo Mahatera dengan diawali pembacaan Dhamma Desana Aradhana. Dibuka buku Parita halaman 47. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian
Dewarang ayachatha Santi dasatap parajakhajatika Desetu dhammang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhammacaryanca nyatakananca sanggaho anawacanika mani etamanggalamu tamangti. Sebelum memulai uraian saya melihat ada sesuatu yang kurang pas. Duduk di depan. Pemimpin Puja Bakti pindah ke depan. Di karpet, diberikan karpet khusus untuk pemimpin Puja Bakti. Ya. Ini bukan sekadar untuk memotivasi bagi yang lain untuk memimpin, tetapi pemimpin itu memang harus di depan dan harus seimbang dan diberikan karpet khusus. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya fokus. Apa itu fokus? Fokus itu adalah titik atau pusat, atau sering dikatakan sebagai berpusat, dan itu diyakini menjadi kunci untuk sukses. Maka seperti ini yang kita lihat, bahwa titik fokus pada Puja Bakti itu ada pada pemimpinnya. Kalau tidak ada pemimpin, sekalipun peserta atau umat yang hadir banyak, tadi tidak terarah. Karena pemimpin di segala kesempatan perlu ada, termasuk di dalam Puja Bakti ini. Ini mic-nya agak mendengung, coba dikurangi. Saudara-saudara, Puja Bakti salah satu kegiatan dari banyak kegiatan di wihara. Dan ini adalah titik pusatnya kegiatan adalah Puja Bakti. Dan dipimpin oleh seorang atau dua orang pemimpin Puja Bakti. Di wihara manapun juga, Puja Bakti menjadi sangat penting untuk diselenggarakan, dijadwalkan. Ya, pada umumnya sebulan 4-5 kali dalam tiap-tiap hari Minggu. Tapi ada juga yang lebih daripada itu, karena ada Puja Bakti bulan terang gelap Cicapko. Itu mestinya juga ada diadakan di wihara, karena itu adalah saat yang penting, bulan purnama terang dan gelap, di mana tiap umat Buddha meyakini pada saat itu sebagai satu saat yang baik dan untuk melakukan kebajikan lebih baik daripada hari biasa. Tetapi yang ingin saya katakan sebagai awal uraian saya,
bahwa puja bakti di wihara ini menjadi penting karena ini memberikan kesempatan kepada umat yang datang dari segala penjuru untuk datang di wihara untuk melakukan berbagai kebajikan, menuntun diri, mengarahkan ke hal bajik itu di puja bakti. Karena puja bakti itu serangkaian dari kegiatan yang macam-macam ya. Saya kira sudah tahu dari persembahan dupa lilin, kemudian nama karapata, kemudian kalau biku hadir permohonan tisarana Pancasila, lalu kemudian pembacaan suta, gata pata, lalu di situ memfokuskan untuk berlatih meditasi, mendengarkan uraian dhamma sebagai menambah pengetahuan, menambah kebajikan juga, menambah kebijaksanaan, dan juga ditutup dengan persembahan kebajikan kepada para luhur dan lain-lain. Jadi rangkaian satu kegiatan yang amat penting di wihara yang memang harus diadakan, dan kalau diadakan sering-sering kali lebih bagus supaya kesempatan orang datang berbuat baik itu secara terkoordinir memungkinkan. Tapi yang kebiasaan kita memungkinkan kan pada hari Minggu saja. Kita di sini ada hari Selasa malam, tidak tahu, mungkin tidak pernah disosialisasi. Selasa malam Rabu itu juga ada, tetapi ya anggotanya tidak nambah banyak, malah nambah kurang. Sesungguhnya yaitu sudah dibuka kesempatan. Ya, saya ingin cerita sedikit bahwa kalau di tempat lain di kota besar ya seperti saya boleh sebut di Jakarta, itu orang tiap hari datang ke wihara untuk berbuat baik. Tiap hari ramai sekali. Kalau kita mulai ini dibuka setelah pandemi, mulai banyak berdatangan, tapi untuk selfie saja, untuk foto-foto. Dan mereka itu orang-orang yang non-Buddhis. Yang Buddhisnya mungkin ya sesekali saja, mungkin malah hari Minggu. Padahal sebenarnya setiap saat ke wihara ya bisa melakukan kebajikan sendiri. Ya, saya berpikir begini, kalau mungkin tingkat kesibukannya satu saat ya seperti kota besar itu meningkat, orang perlu melakukan perenungan atau saat merefleksi diri, mungkin di depan altar, di ruang dhammasala dan lain-lain. Untuk apa? Untuk menenangkan sesaat atau untuk istirahat sesaat setelah istirahat bekerja di kantor ke wihara. Di beberapa negara Buddhis itu tiap hari ramai, bahkan sebelum bekerja ke wihara dulu. Dan pada saat siang istirahat ke wihara. Untuk apa? Sekedar duduk tenang, menenangkan diri. Mungkin baca parita atau bermeditasi sesaat. Itu hal yang baik. Untuk apa? Untuk fokus pada kebajikan. Mulai menyenangi kebaikan. Lebih baik menyenangi kebaikan daripada menyenangi hal yang buruk. Fokus yang ingin saya bicarakan adalah fokus pada kebajikan. Karena bisa saja orang fokus tapi ketidakbaikan. Bisa kan? Fokus hal yang tidak baik. Ya. Fokus misalnya membidik hewan, binatang. Itu fokus. Fokus kemudian mencari kesalahan atau ya kekurangan orang lain, bisa saja. Ya. Tapi fokus sesuai Dhamma adalah fokus di dalam hal yang baik. Mari kita fokus pada hal-hal yang baik. Dan ini dimulai dari wihara. Nah, ya seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan bahas 3 hal
Yang pertama fokus kebajikan, dananca dhamma carianca. Yang kedua nyatakan anca sanggaho. Yang ketiga anawajani kamani. Dananca dhamma carianca. Berdana, berpraktek dhamma atau hidup sesuai dhamma. Ya, ini adalah hal yang harusnya dipastikan untuk kita berbuat baik. Karena dalam hidup ini banyak kita fokus melakukan banyak hal, tapi hendaknya menjadi prioritas adalah fokus berbuat kebaikan. Ada orang, dia cerdas, dia pandai, ya, cerdas pandai apalagi titelnya banyak. Dia kaya barangkali. Apakah orang itu jaminan dia itu sukses? Cerdas, pandai, titelnya banyak, dan ada plus yang lain. Apakah dia sukses? Belum tentu dia sukses dalam berbuat kebaikan. Belum tentu dia sukses di dalam hidupnya lebih baik daripada Anda. Karena apa? Karena orang yang sukses sesungguhnya adalah orang yang hidupnya bahagia, orang yang batinnya maju berkembang. Dan juga ya sekalipun materi itu dia miliki belum tentu dia bisa bahagia. Dan secara materi juga tidak gampang. Untuk menjadi sukses materi juga tidak gampang. Itu juga butuh fokus. Ya, saudara tentu bisa merasakan, bisa mengalami hal-hal yang seperti ini. Menjadi apa yang sekarang sudah dicapai itu tidak gampang. Dan itu adalah dari hal terkecil, titik berawal berpusat dari apa yang saudara lakukan. Makanya ada orang mengatakan begini, saya awalnya hanya hobi-hobi saja itu. Saya hobi, apalah hobi yang baik, yang positif. Ya, menyenangi misalnya desain-desain. Akhirnya saya sekarang berkembang, berhasil. Saya menyenangi keterampilan, saya menyenangi jualan yang pantas, yang patut. Sekarang saya berhasil. Mulai dari menyenangi hal-hal yang awalnya hanya biasa saja. Hal-hal yang barangkali sederhana. Fokus dari situ. Tetapi dari yang difokuskan kepada hal yang dia senangi, mungkin saudara punya hobi apa? Kemudian hobi itu dari kesenangan berkembang, lalu menjadi bisnis besar dan besar. Ini adalah kondisi bermula dari fokus. Makanya adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang itu bisa mencapai tujuan akhir. Yang dalam bahasa Bali disebut idipada. Itu dari kondisi-kondisi fokus menyenangi sesuatu yang mungkin saudara anggap bukan hanya kesenangan biasa, hobinya itu, tapi dia bisa. Karena apa? Karena ada senang di situ, ada canda, menyenangi sesuatu. Karena menyenangi sesuatu, Anda kerjakan dan tanpa terpaksa. Andai kata gagal, ya tidak apa-apa toh. Wong itu seneng kok, saya seneng kok. Beda dengan kita mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Karena dipaksa, gagal. Rasanya sudah jatuh tertimpa tangga. Sakitnya ada di sini. Karena apa? Terpaksa. Tapi kalau menyenangi sesuatu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara akhirnya terlihat mengarah pada sukses. Ya, sukses dalam tahapan saudara bisa rasakan sendiri. Di situ tentu kalau menyenangi ada muncul yang namanya semangat wirya. Ada semangat, mungkin menghadapi kesulitan apa yang dikerjakan. Tetapi karena senang, semangat bisa mengatasi. Coba, ketika kita menghadapi kesulitan sesulit apapun,
yang mungkin belum pernah dialami, tapi karena senang, karena sudah senang dulu, nggak masalah itu, bisa lewat, bisa lolos, karena ada semangat. Makanya semangat itu menjadi kunci yang penting dalam proses untuk menuju sukses. Sukses apapun juga. Jadi kalau kita semangat, bisa mengalahkan apapun juga. Tapi bedanya kalau orang itu malas. Kalau orang itu malas, itu tidak bisa fokus. Sebentar kayak hawa nih rada mendung. Kalau panas, panas ya, tidak enak ya. Kalau mendung rasanya kayak dingin, kayak ngantuk ya, tidak ada semangat. Itu kadang-kadang alam juga mempengaruhi seperti itu. Nah, kalau kita bisa tahu kondisi-kondisi bagaimana kita menyiasati diri sendiri, membantu diri sendiri, bagaimana tetap menyenangi sesuatu yang dikerjakan, tetap semangat, maka di situ muncul perhatian, cita, muncul perhatian terhadap apa yang dikerjakan, mengerjakan tidak ya asal. Ada orang ya, mungkin dia kerja sama siapa ya, disuruh mengerjakan ini dia kerjakan, tidak disuruh dia mengerjakan ya, atau dikerjakan tidak tuntas ya. Maksudnya pekerjaan yang dikerjakan dengan senang, dengan penuh semangat itu dari A sampai Z tuntas. Dan sebenarnya sekalipun kita fokus pada satu pekerjaan dan kita banyak pekerjaan yang kita kerjakan, seperti ibu-ibu saya perhatikan, bisa kok lagi masak, gak jauh buka keran air karena baknya harus diisi, tapi masak juga, pasti liatin anaknya juga. Satu pekerjaan, satu momen dikerjakan beberapa pekerjaan tuh, tetapi tetap ada fokusnya masak. Hati-hati nanti kalau masakannya gosong, fokus ke ini. Tapi begitu ingat, oh ya saya buka keran, jangan sampai kerannya itu kemudian baknya penuh muntah, itu kan sayang ya, airnya terbuang. Maka ingat, oh ya saya buka keran, tutup, tidak sampai muntah, dan mungkin pas, oh iya nih mau penuh ini sudah, jadi ditutup. Ada perhatian, fokus terhadap apa yang dikerjakan, karena kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu itu kan apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan ya ini itu banyak, enggak apa-apa bisa ya. Tetapi harus fokus pada satu, yang lain itu sambil lalu tetapi tetap diingat. Coba kalau kita tidak punya ingatan yang baik, kalau kita tuh masa bodoh, kalau kita tidak ada perhatian, itu buka keran bisa lupa. Dan biasanya sering terjadi kita. Ingat, dari hal-hal yang kecil-kecil seperti itulah kita ini seringkali tidak fokus, seringkali kita tidak punya perhatian. Seringkali kita kerjanya itu tidak benar, tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Makanya kita harus fokus pada sesuatu. Memang bisa dikerjakan bareng, atau mungkin saudara punya berpikir saya mau usaha itu, senang ini, senang itu, senang ini, senang itu. Apakah mau dikerjakan semua? Tidak. Dari sekian banyak harus diseleksi berapa yang memang disenangi, yang memungkinkan sesuai dengan skill, dengan kompetensi kalau bahasa akademiknya yang saudara miliki gitu. Nah, Anda pilih mana, tetapi harus ada yang paling serius. Diseriusi, makanya bisa berhasil orang seperti itu. Tapi kalau ini gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, ya seperti membuat sumur, ya mau ini mau, semuanya dicoba. Habis waktu itu, dan nggak ada yang berhasil. Satu itu kalau perlu yang disenangi, yang dikerjakan terus sampai selesai. Tapi andai kata nyambi, ya. Kalau tadi saya gambarkan seorang ibu-ibu yang masak sambil ngurusin itu, disambi, tapi harus ingat. Dalam hal dunia bisnis juga mungkin tidak hanya satu usaha, bukan satu perusahaan bisa, tapi kena bisa.
karena tetap fokus terhadap apa yang ia kerjakan, punya perhatian, tidak membiarkan pekerjaan itu terbengkelai. Kemudian juga mengerjakan sesuatu ya sambil direnungkan, diselidik, alasan-alasan apa ya saya mengerjakan ini, yang namanya vimangsa. Jadi ketika kita mengerjakan ini, kita menyelidiki, merenungkan, alasan apa saya mengerjakan ini? Karena alasan apa? Kenapa saya masak ini? Oh ya masak ya tentu saja, masak ini untuk dimakan, untuk sendiri, untuk keluarga. Kenapa saya mengerjakan kerjaan sekarang ini? Oh iya, ini kerjaan bagus sesuai dengan apa skill saya, profesi saya. Ya. Ini membawa apa? Ya keberhasilan saya. Ya. Kerjaan saya ada di sini, direnungkan, ya. Alasan-alasan itu yang membuat kemudian kalau ada sesuatu yang kurang, dirasa kurang, ya, oh iya, ini ada sesuatu yang kurang, ya, diperbaiki. Jadi bisa koreksi, bisa mengevaluasi diri sendiri. Dan dengan alasan-alasan yang jelas itu juga membuat jadi apa yang sudah kerjakan mantap, oh sudah. Saya kerjakan ini dengan serius, dengan benar, dengan mantap, saya tidak ragu-ragu. Ya kalau orang tidak ragu-ragu mengerjakan sesuatu, itu kan fokus, karena ada keyakinan di situ. Nah karena itulah, jadi fokus itu juga perlu dengan kondisi-kondisi mentalitas, yaitu kondisi batin kita yang diarahkan. Yang pertama kondisi-kondisi itu canda, rasa senang, mengerjakan sesuatu, semangat, penuh perhatian, dan vimangsa, menyelidik, merenungkan hal-hal, alasan-alasan apa yang dikerjakan yang membuat ya kerjaannya lebih baik, lebih berhasil. Nah kembali untuk hal berkaitan dengan saya ingin menyinggung mengenai ini. Berkaitan dengan lingkungan rumah, Bapak Ibu kan fokus kan kalau di rumah. Tadi saya sudah singgung fokus apa masak, tapi fokus ngurus anak. Ya, sekarang dunia sekarang itu anak-anak kita cerdas, pandai, kecerdasannya kepadanya di atas rata-rata anak-anak kita. Nah, sehingga kalau kita tidak ajari fokus itu khawatirnya nanti dia tidak terlatih dari kecil. Oh anak saya fokus banget, fokus main game. Kalau ada pegang HP, wah itu sudah. Ya hati-hati, fokus main game. Ya harus fokus diarahkan yang lain pekerjaan. Makanya anak-anak juga perlu dikenalkan, ya mungkin di meta school ini sudah dikenalkan. Jadi kenalkan ke hal-hal bagaimana mengembangkan konsentrasi, perhatian, ya mindfulness, sehingga anak itu punya perhatian, ya untuk mengerjakan sesuatu, ya pada saat duduk, pada saat dia sedang main, sedang mengerjakan apa. Karena itu adalah kunci awal anak-anak itu ya tahu ya, agar anak-anak itu nanti bisa ketika diarahkan fokus pada apa yang dikerjakan. Ya. Karena anak-anak yang prestasi, yang berhasil itu anak yang fokus mengerjakan sesuatu. Coba kalau anaknya itu, maaf ya, misalnya yang hiperaktif, dia kesana kemari karena tidak fokus. Tapi kalau anak bisa tenang, diam, itu fokus bagus. Nah, ada cerita, kalau mengajari anak fokus, sebenarnya mengajari bukan setelah anak itu lahir, tapi anak itu sejak masih dalam kandungan. Ini mungkin resep ini, rumus ini bisa untuk ibu-ibu atau calon ibu atau calon bapak ini, kan masih banyak muda-muda ini. Ya.
Jadi ketika anak ini ya terutama ibunya mungkin bahkan sebelum ya berpasangan, berkeluarga, ya sudah berlatih fokus, ya melatih pengembangan batin, ya meditasi, melatih ketenangan. Nah, makanya ketika mungkin dia ketika berpasangan dan dia mengandung, dia sudah biasa duduk tenang, mengerjakan apa dengan tenang. Makanya apa? Itu terbukti loh bahwa anak-anak yang dari ibu yang sudah tahu dan melatih ketenangan, anaknya itu lebih tenang dibandingkan ibu-ibu yang melahirkan anak itu dia belum mengenal bagaimana mengarahkan pikiran, mengembangkan pikiran, ya apakah melalui membaca parita, senang baca parita, atau mungkin fokus ketika mengerjakan sesuatu, ya dengan penuh perhatian, pikirannya tidak kacau, atau mungkin juga memang berlatih meditasi sehingga anaknya itu kualitasnya itu bisa dilihat ketika mulai dia lahir, tumbuh dan seterusnya. Nah ini satu hal yang bisa dipakai kalau suatu saat saudara-saudara itu menginginkan keturunan yang berkualitas. Dan saudara-saudara, jadi fokus ini bukan saja ya pada saat tertentu, tapi berarti setiap saat kita itu melatih fokus kepada sesuatu, karena dalam pemahaman Buddhis yang lebih spesifik, fokus adalah sati perhatian, tetapi sati perhatian ini hendaknya disertai dengan sampajanya kebijaksanaan. Jadi fokus yang disertai bagaimana bijaksananya, perhatian disertai bagaimana bijaksananya, tidak membiarkan pikiran itu ya fokus tapi hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang negatif. Karena bisa kita fokus itu mengarahkan hal yang negatif, ya, mengarahkan kepada keburukan. Nah, fokus ini diarahkan kepada hal bajik, ya. Karena bijaksananya ketika fokus itu dikembangkan dan tujuannya adalah untuk membersihkan pengotor pikiran, yaitu serakah, benci, dengki, itu kita kikis, kita kurangi secara berangsur-angsur. Nah, karena itulah fokus yang diarahkan dengan benar itu akan memberikan manfaat yang sangat berarti. Saya kembali ingin menyinggung bahwa saudara ketika fokus, ya termasuk di tempat ini, ya sudah datang dan fokus, maka sekali lagi kebajikan, begitu banyak kebajikan yang dilakukan dari puja bakti ini. Ya, baca parita fokus, penuh perhatian, minta sialah fokus perhatian dengan tidak salah-salah. Lalu samadhi kayak tadi merenungkan, apalagi ada musiknya, tadi saya baru dengar ini, oh bagus sekali ya, apalagi suasananya, dibuka jendelanya, suasana nyaman, saya merasakan nyaman. Apakah saudara juga sama merasakan nyaman? Kalau hal sesuatu yang dirasakan oleh diri sendiri bagus, nah itulah yang harus diulang-ulang. Karena suatu kebajikan yang bajik, ya kebajikan yang bajik dan mendatangkan manfaat itu harus diulang-ulang, ya karena buah kebajikan mendatangkan kebahagiaan. Ya, saya merasakan tadi, nyaman juga ya suasana seperti ini. Karena ini bisa menggugah diri sendiri, menyemangati diri sendiri. Ketika tiap minggu datang, ayo saya harus datang, ya. Menyemangati diri sendiri, karena ya jangan kita nunggu disemangati oleh orang lain, ya. Ayo kita ke vihara, nanti ikut mobil saya, ya kalau dia pergi ke vihara, ya ikut, kalau enggak bagaimana caranya ya, tiap minggu datang ke vihara, nanti diajak sama temennya, diimpiri ya, dijemput atau enggak saya ke vihara. Karena apa?
karena sudah merasakan setidaknya hal-hal yang membuat nyaman di dalam diri. Ya. Hanya beberapa, sebenarnya berapa menit, hanya ya paling 60 menit kali 2 ya. Paling 2 jam saja di sini. Ya. Belum terbukti ada yang berhari-hari ya, berhari-hari ya. Jadi hanya 2 jam saja hari Minggu. Cobalah semangati diri sendiri, karena yang paling memungkinkan kita menyemangati diri sendiri, syukur kita bisa menyemangati orang lain. Kalau dalam kebajikan kita boleh mengajak orang lain, dalam semua kebaikan kita boleh mengajak orang lain, harusnya begitu. Dan tidak usah menyamakan dengan yang sono-sono ya. Tetapi dengan satu cara pandang kita bahwa berbuat baik ya, untuk demi diri sendiri, dan ketika mengajak orang lain berbuat baik itu juga untuk demi diri sendiri kita juga. Artinya kita mendapatkan kebajikan ketika orang lain yang kita ajak berbuat baik itu mau berbuat baik. Itu artinya kan menganjurkan orang lain berbuat baik. Sama seperti para biku ya, salah satu kewajibannya ayo berbuat kebaikan. Ayolah berbuat kebaikan. Kan begitu. Nah, sama saudara juga bisa mengajak. Saya pernah singgung, kalau orang tua kita belum mengerti Dhamma, belum mengenal Dhamma, lalu kemudian dia bisa mengenal Dhamma dalam kehidupan sekarang ini, bisa memperhatikan Dhamma dengan baik, dia mengenal dana, sila, bawana, maka sungguhnya kita ya sudah lebih baik dalam berkata nyukatawedi, membalas budi kepada orang tua. Apakah orang tua kandung, apakah orang tua mertua dan lain-lain, dia bisa mengenal Dhamma, bisa berbuat baik, itu adalah timbunan kebajikan. Mungkin kita tidak bisa memberikan harta apa ini itu, membangun istana, tapi mengajak orang tua kita mengenal kebaikan, itu sudah cara membalas budi. Karena apa? Karena ketika orang tua dari alam ini beri ke alam yang lain, ketika satu saat meninggal, dia punya timbunan kebaikan. Dia timbunan harta sejati yang akan dibawa, karena karma kebaikan yang akan dibawa oleh diri sendiri dari pelakunya, sehingga dia membawa kebajikan karena dia mengenal kebaikan, karena dia telah melakukan kebaikan. Jadi mengajak orang lain, orang-orang terdekat, apalagi anak dan keluarga, itu sangat baik. Saya perlu singgung sedikit bahwa kenapa di wihara kita puja bakti itu hari Minggu pagi? Karena hari Minggu ini adalah hari keluarga. Hari keluarga libur aktivitas, sehingga bisa sama-sama ke wihara untuk berbuat kebaikan. Hari Minggu, hari off kerja, sama-sama berbuat baik. Bapak ibunya puja bakti di ruang ini, anak-anaknya sekolah minggu di ruang yang lain, sehingga satu hari sama-sama berbuat baik. Di tempat lain belum tentu sama seperti ini. Ada yang sorenya tapi terpisah dengan paginya anak-anak, sore orang tua, sehingga nggak bisa bareng-bareng. Tapi ketika di sini itu sama-sama bareng-bareng ke wihara, jadi sama-sama berbuat baik. Itu adalah cara untuk kita ya menumbuhkan, lekatkan keluarga untuk berbuat baik secara bersama-sama. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ya mari kita terus berbuat kebaikan. Tadi sudah bahas apa ya? Yang ya untuk pekerja sudah saya singgung ya, Anda wajah di kamane, bekerja dengan baik ya, bekerja tidak tercela. Saya kira Bapak Ibu saudara sekalian tahu bagaimana bekerja tidak tercela ya. Bagaimana mata pencaharian yang benar, seorang buddhis itu mata pencaharian yang benar ya, kalau dia berdagang bukan berdagang hal-hal yang merugikan orang lain atau
bisa merugikan ya makhluk lain. Misalnya salah satunya lah berdagang manusia. Jadi pengusaha wanita atau wanita pengusaha. Nah, itu menjadi wanita pengusaha atau pengusaha wanita. Salah satunya misalnya ya, ini contoh. Jadi ini mata pencarian yang tidak merugikan orang lain atau makhluk lain, atau berdagang senjata, racun dan lain. Saya kira itu. Tapi bekerja bagaimana? Bekerja dengan tekun, bekerja dengan fokus, bekerja dengan penuh semangat yang tadi dilandasi dengan perasaan senang, semangat, perhatian, dan menyelidiki, merenungkan hal yang dikerjakan. Ini penting adalah untuk pengembangan fokus, pengembangan perhatian pada apa yang dikerjakan. Sebagai yang terakhir, saya ingin bercerita. Pada zaman kehidupan yang ya lampau sekali, ya ada seorang ibu, ya ibu ini sangat baik, dia senang berdana, senang berbuat kebaikan. Lalu ketika ibu ini sedang berbuat baik persembahan kepada sangga, lalu dikasih kabar, Bu, itu anakmu meninggal. Lalu ketika ibu dikasih tahu anaknya meninggal, padahal dia sedang mempersembahkan dana makanan kepada para bhikkhu sangga yang jumlahnya banyak, lalu ibu itu tenang, seperti tidak tergoyah, tidak gelisah. Dia tetap fokus, dia tetap mempersembahkan makanan itu. Nah, ini yang dikatakan tidak goyah ya oleh hal-hal duniawi, oleh berita-berita. Ya, dia tetap berbuat kebaikan, sedang berbuat kebaikan. Kan beda. Kadang-kadang kita lagi berbuat baik, dikasih kabar, langsung lagi fokus nggak fokus. Nah, ketika melakukan hal yang baik, kebajikan, fokuslah, selesaikanlah. Nanti misalnya ada apa baru diselesaikan. Kerjakan dengan sepenuh hati, dengan senang, dengan semangat, dengan penuh perhatian. Menyelidiki, ini saya berbuat baik, ini penting. Saya harus berbuat baik sekarang. Saya tidak kehilangan kesempatan sekarang. Dalam renungan begitu, sehingga memenuhi satu faktor kebajikan yang sempurna. Ya, zaman dulu juga ada cerita, supaya ceritanya nggak panjang. Ada para biku, 60 biku, dia pergi ke hutan untuk sama-sama berlatih meditasi. Ya, sampai di hutan dia di bawah pohon dengan payung, biasa kan begitu para biku. Payung-payung untuk berteduh, sekaligus kalau hujan ya bermalam di situ. Tetapi itu payungnya digantungkan di pohon-pohon mangga. Jadi pohon mangga itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha loh. Kalau sekarang kita nih sering makan mangga, itu pohon mangga sudah ada di India dari zaman dulu. Ya. Di India udah biasa mangga itu. Ya. Banyak cerita tentang pohon mangga, para biku makan buah mangga. Nah, para biku itu ketika sore menjelang malam itu sudah siap. Kemudian malam dia meditasi, berlatih. Tapi nggak bisa fokus. Kenapa nggak bisa fokus? Karena takut kengerian. Ngeri apa? Ngeri karena muncul bayangan, ada kepalanya terbang, ada muncul badan, ada muncul suara-suara yang ngeri-ngeri dan lain-lain. Sehingga 60 biku itu tidak bisa konsentrasi sepanjang malam. Yang ada hanya takut dan ngeri. Akhirnya besoknya maksudnya pagi-pagi mereka sepakat, ayo kita pulang aja ke wihara. Kita tidak bisa berlatih di sini, terganggu. Ya, sampai di wihara kemudian laporan kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha bertanya, memangnya ketika kamu berlatih itu apakah tidak melakukan sesuatu? Lalu mereka menjawab, oh ya tidak Bante, tidak melakukan sesuatu. Suatu apa Bante? Pancarkan cinta kasih sayang, metta. Ya, pancarkan metta, cinta kasih sayang. Nah, makanya sejak itu
para biku dianjurkan kalau pergi ke hutan-hutan untuk mengembangkan meta, supaya apa? Supaya tidak terganggu oleh makhluk-makhluk dan bisa fokus. Karena ketika kita diganggu oleh makhluk-makhluk, ya bagaimana kita tidak bisa fokus, tidak bisa pelatih pengembangan perhatian, pelatih kesadaran, karena sudah takut sendiri. Memang yang takut hanya Bapak Ibu sekalian, para biku juga takut, ya, karena sama-sama manusia masih takut juga. Bahkan sekalipun tinggal di hutan, ya masih ada takutnya juga. Ya, sampai para biku yang kemudian juga, ya, satu persatu disikat sama harimau India yang badannya 2 kali harimau sini juga ada. Karena memang para biku itu juga ya sama seperti manusia, hanya sebagai biku dia berlatih dan masih takut dan bisa saja mati di hutan karena dimakan binatang buas. Ya. Nah, ada satu cerita lagi, ini ceritanya 3 ya, gak apa-apa Pak, sebentar lagi ini. Saya juga jarang ngisi ini. Ada serombongan para biku yang berlatih meditasi, dia kemudian menjumpai ibu, seperti ibu kepala desa lah. Ibu kepala desa yang dikenal di situ. Dia ketemu ibu kepala desa dan minta izin hutan yang tidak jauh dari desa itu untuk tempat serombongan para biku berlatih. Nah, ketika para biku berlatih ini mulai berlatih, lalu ibu kepala desa ini perhatikan dan juga sebelum minta izin, Bante boleh saya ikut bareng-bareng latihan Bante? Oh ya boleh, kata para biku. Dan ibu kepala desa ini juga ikut berlatih. Tapi latihan demi latihan, para biku ini kelihatannya nggak bisa fokus. Lalu ibu yang kepala desa itu melihat, di mana kok nggak bisa fokus. Kemudian ditimbang-timbang, jadi asupan makanannya ini yang kurang memadai. Jadi kurang cukup asupan makanannya, gizinya kurang. Jadi kalau Pak Baja Samanera misalnya, di sini pernah ada tapi sudah lama tidak mengadakan tapi nggak ada pesertanya. Sudah bolak-balik diumumkan, ayo siapa mau Pak Baja Samanera? Umat Balikpapan nggak ada yang mau. Kemarin ada satu, siapa kemarin? Sudah saya kasih rekomendasi dengan saya bilang main-main saja saya syaratnya, tapi terus ya saya rekomendasi Anda jadi Samanera ikut Bapak jadi Biara Mendut, tapi terus Balikpapan belum ada loh. Kalau tempat lain sudah ada, Samarinda sudah ada, Balikpapan belum. Ternyata kemarin lepas juga, enggak terus. Ya enggak tahu kapan nih Bapak Baja Samanera bisa diadakan dan atas silani. Jadi karena kurang asupan makanan itulah para biku tidak bisa konsentrasi, sehingga dari sekian puluhan biku tidak ada yang mencapai tingkat kesucian, ya nggak ada. Nah, setelah disuplai makanan cukup sama ibu, memang orang yang mampu di desa itu, sehingga para biku bisa mendapatkan asupan makanan, ya konsumsi makanan lah yang memadai, akhirnya bisa duduk meditasi dengan tenang. Mungkin dia semangat, penuh perhatian dan penuh kesadaran terus, sehingga diceritakan para biku satu persatu mencapai tingkat kesucian pertama. Ya, jadi fokus, konsentrasi itu gangguannya banyak hal. Mungkin gangguan pikiran sendiri ke dalam, ya, atau gangguan masalahnya begitu banyak, tidak bisa mengarahkan pikiran, itu nggak bisa fokus, pikirannya terlalu kacau. Tapi ada orang yang nggak bisa fokus sama sekali, nggak bisa dapetin, orang gila. Itu nggak bisa fokus. Itu sebentar ini. Makanya orang gila kan dia pegang batu, ini sabun, wah digosok-gosok. Sebentar lihat makanan, dia dianggap apalagi batu dilempar, itu fokus. Tapi kalau orang baik masih bisa melatih fokus, melatih perhatian. Orang gila nggak bisa, itu bedanya. Jadi gangguannya macam-macam, tapi gangguannya bisa karena kurang perhatian diri sendiri, ya itu faktornya karena diganggu oleh makhluk lain atau bisa karena asupan makan yang tidak cukup.
Itu juga membuat orang tidak bisa fokus, karena kebutuhan makanan salah satu kebutuhan yang paling utama, ahara ya. Makanya pertanyaan pertama apa ya, kebutuhan ekana making, apa yang pertama adalah ahara, makanan. Makanan ini makanan fisik tapi juga makanan batin sesungguhnya. Ya, saya kira ini yang dapat saya uraikan pada pagi hari ini. Semoga kita terus semangat dan kita membantu diri sendiri terus semangat, pengembangan perhatian, pengembangan kesadaran, dan terpenting banyak berbuat kebajikan. Terima kasih. Sabe sata bebantus kita. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Subhapanyo Mahatera. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami bhante. Para umat dimohon tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Berikut ada beberapa pengumuman. Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan membuka kembali Puja Bakti Minggu secara offline atau tatap muka di wihara. Puja Bakti akan dimulai pukul 9 pagi. Info dana makan pagi pukul 6 dan dana makan siang pukul 10.30 bagi umat yang akan berdana makan kepada para biku dan atasilani dapat mengikuti arahan sebagai berikut. Menerima dana makan dalam bentuk delivery ojek online, tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan sebelum memasuki ruang servis. Bagi umat yang ingin berdana, Mahawihara Buddha Manggala membuka kesempatan yang besar melalui teknologi QR Code yang dapat diakses melalui GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, QR Perbankan, dan lainnya. QR Code Mahawihara Buddha Manggala dapat dilihat di media sosial baik di Instagram maupun di Facebook Mahawihara Buddha Manggala. Tinggal scan, Anda sudah bisa berdana kapanpun dan dimanapun. Lalu kami mengundang para umat untuk mengikuti Puja Bakti malam pada tanggal 19 hari Selasa jam pukul 7 malam. Puja Bakti malam akan dihadiri oleh Biku Sangha. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Para umat dihimbau untuk beraditana dan mengkondisikan pikiran yang bahagia, baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana.
Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedamai yang berbahagia, setelah melakukan banyak kebajikan, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan membacakan Parita Patidana. Dibuka buku Parita halaman 122. Handamayang Patidanang Bhanamase Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Te Sanca Bhagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Ca Mahyang Mata Pita Dayo Dittha Meca Pyadithawa Anye Majatawerino Satta Tithanti Lokasming Te Bhumma Catuyonika Panceka Catuwokara Sangsaranta Bhawa Bhawe Nyatang Ye Patidaname Anumodantu Te Sayang Ye Cimang Napajananti Dewa Te Sang Niwedayung Maya Dinana Punyanang Anumodana Hetuna Sabbe Satta Sadahontu Awera Sukhajiwino Kema Padanca Papontu Te Sasa Siddhatang Subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup puja bakti hari ini dengan membacakan nama Karapata. Dibuka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa.
Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti minggu pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.